Pain Assessment and Pain Management. Dipublikasikan untuk memenuhi mata kuliah keperawatan kritis oleh Quratul Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Quratul Ayun. Saya adalah mahasiswi keperawatan Poltekkes Pangkal Pinang tingkat 3 semester 5. Hari ini saya akan mempraktikkan pengkajian dan penanganan nyeri untuk memenuhi mata kuliah keperawatan kritis. Berbicara mengenai nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan motorik yang terjadi karena kerusakan jaringan yang akan atau sedang terjadi. Biasanya, nyeri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nyeri akut dan yang kedua adalah nyeri kronis. Untuk nyeri akut, biasanya onsetnya itu cepat dan terbatas atau durasi waktunya terbatas. Sedangkan pada nyeri kronik biasanya menggunakan periode waktu yang sangat lama atau cukup lama. Kemudian untuk penanganan nyerinya biasa menggunakan non-farmakologis dan farmakologis. Kemudian dalam praktik ini akan menggunakan symptom assessment akronim atau pengkajian nyerinya menggunakan O, P, Q, R, S, T, U sampai V, di mana O itu adalah onset, P adalah provoking, Q adalah quality, R adalah region, S adalah severity, T adalah treatment, U adalah understanding atau impact and use, dan V adalah values. Kemudian, untuk manajemen nyerinya, kita akan menggunakan atau mempraktikkan mengenai GUID imagery dan massage. Fase pra-interaksi. Baca catatan keperawatan atau catatan medis, cuci tangan sebelum menyiapkan alat, persiapan alat, kemudian cuci tangan menggunakan hand rub sebelum ke pasien. Fase orientasi. Ucapkan salam, identifikasi pasien, jelaskan prosedur kontrak waktu, kesempatan bertanya, inform konsen, dekatkan alat, dan jaga privasi klien. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Quratul Ayun. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Nah, Ibu sebelumnya benar ini dengan Ibu Anissa? Oke. Ibu berapa umurnya, Ibu? 22. Untuk usianya, oke. Ibu, baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian nyeri dan manajemen nyeri. Nah, dalam pengkajian nyerinya ini saya akan mengukur berapa derajat dari nyeri yang Ibu rasakan. Kemudian saya juga akan memberikan intervensi untuk Ibu cara penanganan nyerinya. Nah, kira-kira saya membutuhkan waktu kira-kira 10 menit, Ibu. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak. Oke. Bolehkah saya melakukan tindakan ini, Bu? Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Baik, Bu. Kemudian setelah kita mendapatkan inform consent, kita dekatkan alat dan menjaga privasi klien. Pain Assessment. Baik, Ibu, saya lanjutkan dengan pengkajian nyeri ya, Bu. Ini saya ada untuk format atau form untuk pengkajiannya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu, ya. Pertama adalah kapan Ibu merasakan nyerinya ini, Bu? Setelah saya operasi, Setelah operasi ya, Bu. Mungkin nyeri yang dirasakan Ibu itu seperti apa? seperti tusuk. Nyerinya seperti tertusuk-tusuk. Mungkin di mana, Bu? Bagian yang dirasakan? Oke, saya lihat ya, Bu. Oke, baiklah. Ibu, kemudian setelah itu skalanya, Bu, yang mungkin Ibu rasakan ya, Bu, seperti ini. Saya akan memberikan angka 0 sampai 10. Kalau 0 itu tidak nyeri, kemudian 10 itu sangat nyeri atau nyeri hebat, kemudian 5 itu batas yang sedangnya, Bu. Kira-kira yang Ibu rasakan itu skala nyerinya berapa, Bu? 5 sampai 6 sih. 5 sampai 6 ya, Bu. Berarti skala sedang sedikit ya, Bu. Kemudian Ibu untuk penanganan nyeri yang biasa Ibu lakukan seperti itu? Minum obat anti nyeri dari rumah sakit. Ya, berarti Ibu hanya meminum obat nyeri dari rumah sakit ya. Ibu misalkan nyeri yang Ibu rasakan itu akan semakin nyeri apabila Ibu melakukan kegiatan seperti apa, Ibu? Merubah posisi, Bos. Ibu merubah posisi baru merasakan nyeri ya. Nah, kemudian untuk cara penanganan nyeri yang Ibu lakukan, Bu? Ada sih minum obat aja. Hanya minum obat ya. Oke. Untuk pengaruh nih, Bu, setelah Ibu merasakan nyeri ini, apakah nyeri ini berpengaruh terhadap Ibu? Ya, Apakah mungkin mengganggu pekerjaannya, Bu, atau bagaimana? mengganggu sih. Oke. Kemudian setelah Ibu memahami bahwa ini mengganggu, apakah Ibu
apa yang Ibu harapkan dari tindakan yang akan dilakukan Ibu? Ada tindakan sih yang bisa mengurangi rasa nyeri. Oke, baik Ibu. Pain management. Manajemen nyeri menggunakan grid imagery atau biasa digunakan itu adalah metode untuk relaksasi pada pasien, biasanya menggunakan alat atau biasanya bantuan seperti kita menggunakan murotal atau terapi musik. Nah, baik Ibu, saya akan melakukan tindakan manajemen nyeri yang mungkin dapat Ibu lakukan untuk mengurangi rasa nyerinya. Saya di sini ada dua tindakan yang saya akan lakukan. Yang pertama adalah grid imagery. Ini adalah dilakukan dengan terapi musik ataupun murotal Bu. Kemudian yang kedua yaitu ada masase atau pemijatan. Nanti saya akan melakukan pemijatan pada tangan Ibu untuk merelaksasikan tubuh Ibu. Nah, baik. Grid imagery. Baik, untuk yang pertama itu adalah grid imagery. Nah, di sini mungkin Ibu mau terapi musik atau terapi murotal Bu? Murotal aja. Murotal ya Bu. Baik, untuk murotal kita bisa menggunakan medianya itu daring atau bisa menggunakan alat-alat bantu lainnya. Baik Ibu, tadi Ibu memilih untuk terapi menggunakan murotal ya Bu. Saya akan mendengarkan murotal, mungkin Ibu bisa mendengarkan dengan baik, oke? Saya menggunakan HP ya Bu. Baik, sambil pasien mendengarkan murotal ataupun terapi musik, kita dapat melakukan observasi seperti kita melihat ekspresi dari wajahnya, kemudian ada pernafasan atau retraksi dari dadanya. Nah, ini dapat dilakukan observasi selama pasien sedang menjalankan terapi imagery atau grid imagery. Baik Ibu, setelah kita lakukan tindakan atau manajemen nyeri dengan grid imagery, kira-kira tingkat nyeri yang Ibu rasakan berapa Bu skalanya sekarang? 2-3 sih. 2-3, artinya terdapat pengurangan ya Bu. Masase atau pemijatan. Tindakan kedua atau selanjutnya untuk manajemen nyeri adalah masas. Kita lakukan masasnya pada tangan atau dan leher, tapi dalam hal ini saya akan melakukan di tangan dan kita membutuhkan lotion atau ini merek apapun boleh yang bisa digunakan untuk melembabkan kulit atau membantu dalam pemijatan. Nah, saya akan meletakkan bantal pada bawah tangan pasien. Siap Ibu. Baiklah. Dilakukan dari telapak tangan, kemudian kita lanjutkan kepada jari-jari dengan cara seperti memutar. Kemudian baru dilanjutkan pada bagian lengan atas. Pemijatan ini bisa dilakukan pada lengan maupun pada leher. Baik Ibu, setelah kita lakukan pemijatan atau masase, berapa tingkat nyeri yang Ibu rasakan setelah kita lakukan Ibu? Sudah berkurang sih, kisaran 2-3 ya. Baik Bu. Fase terminasi. Bu, Tanyakan respon klien, membereskan alat, mengakhiri dengan baik kontrak waktu, dan mengucapkan salam. Ibu, setelah tindakan-tindakan yang telah kita lakukan, mungkin tindakan ini dapat Ibu lakukan lagi apabila Ibu merasakan nyeri kembali. Jadi sebenarnya tindakan ini dapat dilakukan secara mandiri. Namun untuk tindakan massage atau pemijatan mungkin kita akan lakukan kontrak waktu lagi ya Bu. Baik Ibu, sekian mungkin tindakan yang dapat kita lakukan pada hari ini. Setelah Ibu dilakukan tindakan tadi, apa yang Ibu rasakan Bu? Lebih nyaman ya, ada pengurangan nyeri mungkin Bu? Oke, kemudian kita akan melakukan kontrak waktu lagi ya Bu. Saya akan melakukan tindakan lagi mungkin dalam jadwal sekitar 2-3 jam lagi kita melakukan tindakan lagi ya Bu. Untuk itu saya mohon undur diri ya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Fase dokumentasi. Dokumentasikan respon klien, tindakan yang dilakukan, nama dan tanda tangan. Video dari saya semoga bermanfaat untuk semua. Tetap untuk menjaga kesehatan, tetap jangan lupa untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.